Lisani Yafqahu Qawli Aman. Yang saya hormati Bapak Kapanewon Kalasan ya. Yang saya hormati para pengurus Bako Kapanewon Kalasan, Bapak para tamu undangan, ustaz-ustazah semuanya dari Bako yang siang hari ini pagi siang ya sayang ya. Pagi ini sudah hadir di aula kelurahan mana sayang ini? Kelurahan mana sayang? Iya, Tirto Martani. Tak lupa juga buat santri-santri wakilnya, coba kita tes semangatnya lagi ya. Santri. Oke. Dan syukur alhamdulillah kita semuanya di sini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk sama-sama kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang sudah kenal KKN di depan? Sudah? Namanya siapa sayang? Kak Arsi 321. Siapa nama kakak yang di depan? Lebih semangat lagi. Kok yang depan bilangnya nasi? Oh, apakah tadi pagi sudah makan? Siapa yang pagi tadi sudah sarapan pagi? Siapa yang makannya pakai sambal terasi? Iya tuh kan? Yuk, nah saya Kak Arsi dari Semarang akan bersama-sama dengan teman-teman di PPNI. Ada yang tahu nggak PPNI itu apa sayang? Yuk bareng-bareng yuk. PPNI Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia. Ada Kak Arsi, nanti ada Kak Mora, dan terakhir nanti ada Kak Bimo. Siapa yang sudah kenal dengan Kak Bimo? Siapa yang sudah kenal dengan Kak Mora? Siapa yang sudah kenal dengan Kak Arsi? Oke, sudah. Berarti yang di belakang tadi nggak mendengar ya kenalannya ya. Coba kita sebut. Siapa nama kakak yang di depan? Siapa sayang? Kok masih sampai terasi? Siapa nama kakak yang di depan? Kalau kau anak solih tepuk tangan. Kalau kau anak salah tepuk tangan. Salah. Konsentrasi ya. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Aku. Siapa yang bisa mandi sendiri? Siapa yang mandi di kandang sapi? Ini nggak ada ya. Konsentrasi. Siapa yang pagi tadi mandi pakai sabun cuci? Banyak yang pakai sabun cuci. Oh kelihatannya. Siapa yang sudah gosok gigi? Siapa yang gosok gigi sendiri? Siapa yang gosok gigi pakai oli? Konsentrasi ya. Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan tanaman? Siapa yang menciptakan hewan? Siapa yang mencipta bakwan? Siapa yang menghabiskan bakwan? Yang bikin bakwan mana? Yang menghabiskan aku jujur ya. Ya, siapa yang menciptakan langit? Lebih keras. Siapa yang menciptakan bintang? Siapa yang menciptakan bulan? Siapa yang menciptakan mendung? Iya, mama. Siapa yang menghabiskan mendung? Siapa yang menciptakan air? Siapa yang menciptakan hujan? Siapa yang menciptakan wajan? Allah, wajan. Sing. Wajan itu apa sih? Oh, goreng apa? Telur apa? Telur bulu. Telur pakai sapi. Iya, konsentrasi coba. Nah, sekarang ini kita di sini dalam rangka apa sayang ya? Kumpul bareng ya?
Iya, kita nanti sama-sama akan menyambut yang namanya bulan suci Ramadan. Siapa yang sudah siap menerima tamu di bulan suci? Ya, tamunya apa sayang? Puasa. Siapa yang pernah puasa sampai maghrib? Siapa yang puasa Isya? Isya, berarti makannya Isya dong. Oke, berarti semuanya teman-teman di sini sudah terbiasa puasa puasa apa sayang? Puasa duhur, betul ya? Betul ya? Bukan puasa satu hari. Oke, yuk kita sholatan dulu bareng-bareng biar semangat ya. Mana suaramu? Ini suaraku. La 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 la. Hore. Salatullah salamullah. Lebih semangat sayang. Ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah tawassalna bismillah bisa wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah diambil. Perkenalkan saya Kak Arsi, datang ke sini untuk berkisah. Semoga saja mendatangkan berkah untuk anak yang solih-solihah. Salatullah. Yang depan sudah semangat belakang. Salatullah salamullah ala Yasin Habib. Ya, rapi-rapi ya hak. Bilang hak sayang, rapi-rapi ya hak. Nah, salah satu amalan baik yang harus kita kerjakan ketika puasa nanti apa sayang? Apa sayang? Harus rajin. Harus rajin. Harus rajin. Sholat, utamakan sholat 5 waktu harus selalu kita kerjakan. 5 waktu apa saja yuk? Kita pakai tepuk ya. Sebelum sholat ngapain dulu sayang? Wudu. Tepuk wudu bisa. Sebelum Kak Arsi nanti berkisah tepuk wudu bareng-bareng ya. Tepuk wudu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Amin. Repuk sholat. Pintar. Sholat subuh 2 rakaat. Sholat duhur. Lebih semangat. Sholat asar. Pintar. Sholat yang depan keren. Sholat isya sambil nyanyi tepuk tangan. Oh ditambahi, sholat wajib ada 5, selalu ku kerjakan atau pernah ku tinggalkan. Ya, tepuk tangan buat yang solih-solihah. Oke, nah kaitannya dengan sholat salah satu amalan yang nanti wajib teman-teman lakukan di bulan suci Ramadan, jangan sampai bolong ya, adalah sholat 5 waktu. Mau tahu cerita yang mau dibawakan sama Kak Arsi pagi ini? Mau kasih semangat teman-teman? Kalau tepuk semangatnya bareng bisa? Kita tes semangatnya dengan tepuk semangat dulu ya. Coba tepuk semangat. Yang belakang yang konsentrasi coba. Tepuk semangat. Bukan ya? Oke, tepuk semangat. Habis semangat. Semangat 1, tok 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 tok. Coba ya, semangat 1. Semangat 2, tok tok tok
mulutnya gini deh, mau cucu bisa nggak? Dua tangannya ditaruh di sini, bisa? Semangat dua, tok 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 tok. Semangat tiga, semangat tiga, tok 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 tok. Dibuka mulutnya, menghadap ke temannya. Terus putar-putar saya gini-gini, putar. Ya, bisa ya, bisa ya. Oke, sekali lagi ya. Semangat satu, tok 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 tok. Semangat dua, tok 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 tok. Semangat tiga, tok 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 tok. Ya. Terima kasih untuk yang ada di soundnya di situ, keren banget ya. Oke, baiklah kalau begitu saatnya Kak Arsi mau berkisah. Coba ya. Yang depan sudah konsentrasi, yang belakang mana tangannya diangkat satu sayang, putar dulu. Pelan-pelan sayang, pelan-pelan. Pegang kepala, pegang hidung, pegang telinga. Pegang pundak, pegang tangan temanmu. Oke, sekarang dikencang dengan dua tangan, putar lagi dua tangan ya. Lagi, pegang kepala, pegang hidung temanmu. Oke, pegang pipi, pegang telinga temanmu. Oke, tepuk tangan buat anak yang solih-solihah. Suara apa ya teman-teman? Suara apa sayang? Azan apa ya teman-teman? Azan apa? Kok maghrib? Azan apa sayang? Siapa yang jawab maghrib? Ayo. Siapa yang jawab subuh? Kenapa subuh sayang? Karena diawali dengan suara pagi. Pagi itu ada seorang anak perempuan kecil, dia santri TPQ kelas 1 sayang, ya. Dan anak perempuan ini selain cantik, dia juga sangat rajin beribadah. Kalau puasa Ramadan, dia sudah puasa full. Anak ini namanya Gempi. Siapa sayang? Kalau kau suka hati panggil Gempi. Sekali lagi, lebih keras, keras lagi. Gempa ini punya kakak, kakaknya laki-laki, tubuhnya besar. Kakaknya ini kelas 3 di TPQ. Dan selain gemuk, pipinya tembem, hidungnya tomat, perutnya gendut. Kakaknya bernama apa sih? Ada yang bilang gempa, ada yang bilang gembrok, ada yang bilang gemoy. Sepakat mau siapa kakaknya namanya? Suara yang paling keras berarti itu yang Kak Arsi ambil. Suaranya paling semangat dan kompak ya. Sebentar. Adiknya Gempi, kakaknya gembrot. Kalau gembrot tidak perlu lihat kakaknya sebelahnya, ustadz-ustadzanya jambrutnya maju depan. Enggak ya? Enggak ada ya? Langsung sama ya? Panggil saja Gemoy. Nah, adiknya Gempi, kakaknya Gemoy. Nah, pagi itu mereka berdua ketika mendengar azan, si adik ini dia langsung terbangun sayang. Dan satu rumah itu mereka ternyata tidak tinggal bersama orang tuanya, karena ayahnya, ibunya sudah lama meninggal sayang. Tinggal
Bismillahirrahmanirrahim. Dia tinggal dengan sang nenek. Neneknya mau dikasih nama nggak? Namanya siapa? Siska, nenek Siska. Siskampling kepanjangannya. Oh bukan ya? Oke. Si nenek pun ketika mendengar suara azan langsung terbangun. Jangan berapa ini. Sebentar, nenek itu Neneknya tahu. Lihatnya tidak di jam tangan begitu bangun. hatiku mana cucuku? Hatiku mana? Pergi. Jam 4:30. Alarmnya tadi kok nggak berbunyi. Ini HP-nya ternyata baterainya habis. Mendingan tak buang. Nanti beli lagi yang baru. Awas ditangkap ya. Siapa yang ngomong? Ada yang nangkep? Oh sana banyak ya. Nah, si Gempi begitu dengar suara azan dia teman-teman tadi dengar azan subuh. Siapa yang dengar azan subuh? Abi, mataku masih tertutup rapat. Aku masih ngantuk teman-teman. Selimut ini lebih baik aku coba turunin apa naikin ya teman-teman. Kalau aku turunin nanti aku bisa tidur. Lebih baik selimutnya aku tarik. Tapi aku ingat Ustaz pernah mengajari kalau aku harus rajin sholat. Kalau dengar azan aku harus segera bangun. Aku harus bangun. Bisa. Tapi kenapa masih gelap ya teman-teman? Oh, mataku masih merem. Bantuin teman-teman biar mataku terbuka kasih hitungan 1 sampai 5. Yuk mulai. Tapi kenapa yang di sini masih gelap teman-teman? Yang satu masih ketutup matanya. Bantuin hitung dengan bahasa Jawa bisa teman-teman? Sampai 5. Apa 10? 100. Emang bisa bahasa Jawanya sampai 100? Sakit bukan? Ngepon setengah 100. Cepat sekali. Setengah sampai cancel ya. Ayo mulai. Masih gelap teman-teman. Ternyata yang satu masih tertutup. Sekarang pakai bahasa Inggris teman-teman. Bisa nggak? Apa mau bahasa ini Arab? Wahidu bisa? Tapi sampai 10 ya teman-teman. Coba kita lihat anak-anak terpilih mana yang bisa berhitung 1 sampai 10 dengan bahasa Arab. Mulai. Lanjut
Tidak. 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 Kalau bener emang bisa doa bangun tidur. Siapa yang udah hafal? Ayo masuk, naik ke panggung. Ayo, anak tadi gimana yang paling hebat yuk? Doa bangun tidur yang ada yang berani maju depan. Yuk, kita kasih tepuk tangan tuh yang berani maju depan. Silakan sayang, sini sayang. Kasih tepuk tangan deh. Iya, yuk, tuh 2, 3. Wah, bapaknya luar biasa ya soalnya ya. Saya boleh kenalan namanya siapa? Namanya siapa? Mirza. Dek Mirza. Dek Mirza laki atau perempuan? Oh laki-laki. Oke. Kelas berapa saya di TPG? Oh baru 1. TPG mana sayang? TPG mana? Bangun tidur. Sebentar, dibantu doa. Biar dia apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal. Betul tidak teman-teman? Tidak. Ada yang bisa nggak? Bareng-bareng yuk biar adiknya ingat ya. Doa bangun tidur. Bismillah. Alhamdulillah. Amin, tepuk tangan. Nanti belajar lagi sayang ya, tos dulu. Lewat. Lewat lagi. Pintar. Silakan turun, kasih tepuk tangan yang meriah sayang. Nah, adik Mirza hati-hati ya. Oke. Si Gempi pun akhirnya bangun dari tidurnya. Hai teman-teman, aku mau lihat ke kamar kakakku Gemoy. Kira-kira kakak sudah bangun belum ya? Aku mau ke kamar. Tapi biar semangat kasih tepuk tangan ya teman-teman. Bisa? Ya, 1, 2, 3. Pintunya masih ketutup rapat. Kakak Gemoy pasti masih bobo. Mendingan pintunya aku dobrak. Kok didobrak? Enggak, nanti bisa rusak. Aku buka aja pintunya. Cepet. Tuh kan? Apa yang dilakukan kakak Gemoy? Ternyata dia sedang siapa yang tidurnya masih ngorok? Pernah dengar ngoroknya sendiri? Sadar nggak ngorok? Enggak. Nah, si Gempi melihat kakaknya masih bobo. Kalau begitu, aku panggilkan nenekku yang bisa membangun kakakku. Mulutnya lembut hebat. Kakak mau tidur lagi. Selimut yang harusnya diturunin justru selimutnya dinaikkan. Aku mau tidur lagi. Kalau begitu aku panggilkan nenek. Neneknya jauh di mana ya? Nenek pun dipanggil datang dan sambil terkejut.
Bantu ke kamarnya kakakmu. Ayo. Apa yang dilakukan nenek saya nenek tahu nggak? Nenek mengambil air, kemudian air itu basah semua. Ternyata aku ngompol. Makanya kalau dengar suara ayam itu harus segera bangun. Sini. Kamu ingat ya, Ustaz pernah menceritakan tentang sahabat Rasul yang dia rajin sholat. Aku lupa nih. Kalau begitu nenek mau cerita. Gerti, kamu duduk di sini. Iya nenek, aku mau dengar ceritanya. Gempa, kalau kamu beres, nenek ganti dulu di kamar mandi. Dia tadi ternyata coba di sini anak santri yang paling hebat mana coba? Tepuk tangan yang meriah bilang boleh gitu ya. Anak santrinya mana yang paling hebat? Lebih semangat yang santrinya, dua tangan diangkat bilang boleh. Coba yang santri ya. Anak santri yang paling hebat. Kita lihat kalau yang santriwati yang perempuan, coba bilang boleh yang hebat adalah anak perempuannya, mana suaranya? Ya ternyata bener yang perempuannya yang semangat ya. Yang santriwatinya sini coba, semangatnya mana? Mana semangatmu? Hop. Kasih nilai kalau 1 sampai 10 dapatnya 7,5. Coba yang cowok yang santri, yang laki-laki ya. Mana semangatmu? Hop. Jos yang depan luar biasa ya. Nah, si nenek akhirnya bercerita. Dikisahkan pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabatnya. Dia ini sangat rajin. Yaitu selalu menunaikan sholat 5 waktu dan selalu sholat jamaah tapi sayangnya sahabat Rasul ini termasuk orang yang miskin. Siapa yang tahu? Ya, ada yang tahu nggak? Siapa sahabat Nabi yang rajin beribadah tapi dia miskin? Yang tahu nggak siapa namanya sayang? Belum tahu. Yuk kita panggil Salabah. 1, 2, 3. Salabah. 1, 2, 3. Salabah bin Abi. Dia ini. Kasih boleh turun? Boleh turun ya. Coba. Si Salabah ini sayang, setiap kali terdengar azan selalu rajin sholat di masjid dan selalu sholat berjamaah dengan baginda Rasul. Di mana ada Rasulullah, di situ ada sahabat. Kira-kira siapa santriwati di sini yang rajin sholat? Yo, siapa yang di sini rajin sholat? Bilang saya. Siapa yang di sini tidak rajin sholat? Ada saya. Ngaku. Siapa yang selalu sholat 5 waktu? Siapa yang bolong sholat 5 waktu? Kata saya ada? Kok bisa? Siapa yang sholat subuh berjamaah? Siapa yang lebih sholat tidur lagi? Bukan saya terus. Kenapa sayang? Ngaku. Nah, setelah sholat subuh kita upayakan untuk tetap apa? Main HP.
Iya. Biar apa? Biar senang. Biar senang alias happy. Boleh nggak kira-kira kalau senang happy-nya diganti dengan olahraga supaya sehat? Boleh? Boleh? Nah, berarti mulai besok ya. FF-nya dibatasi 15 menit. Cukup? Cukup nggak? Main gamenya cukup nggak 15 menit? Kok enggak? Maunya berapa menit? Selesai bulannya 30 menit. Oh 30 ditawar 30 tapi itu maksimal ya. Nggak boleh nambah ya. Sebentar. Mainnya berapa lama sayang? Mainnya berapa lama? 1 jam. Jadi 1 jam. Tadi 30 nambah. Nah, boleh main HP asal dibatasi supaya apa sayang? Matanya tidak sakit, tetap sehat. Iya. Nah, Salabah ini selalu sholat jamaah. Coba tepuk satunya mana? Tepuk satu. Semuanya bilang tepuk satu. Bilang ha. Tepuk satu. Lihat ke teman sebelahmu. Tepuk satu. Berhadapan dengan teman sebelahmu. Tepuk satu. Hanya kurang semangat. Tepuk satu. Tepuk sate. Sate. Oke. Nah, si Salabah ini ketika selesai sholat dia langsung pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya bagaimana ya kalau sholat itu setelah selesai sholat harus doa, terus apa lagi? Zikir. Nah coba sekarang pundak kananmu pegang, dipijit-pijit sayang. Pundaknya dipegang, yuk. Satu, pijit lagi, pijit yang kanan. Ganti yang kiri. Ganti kiri. Ustaznya sama nih dipijiti. Depan. Ganti depan. Oke. Atas. Oke. Sambil kita nyanyikan ya. Pundak sebelah kiri bersama-sama. Ucapkan tasbih. Subhanallah. Sebelah kanan. Ucapkan tahmid. Alhamdulillah. Depan. Ucapkan apa? Takbir ke atas. Allahu Akbar. Takbir. Ucapkan tahlil. La ilaha illallah. Ada yang berani maju ke depan sama Karsi sini? Nanti dipijitin. Mau? Ada yang mau? Yuk, dipijitin. Oh, sini. Jadi, yuk kita praktek ya. Kita praktek sini sayang. Yuk, semuanya ikutin sebelah kiri dulu. 1, 2, 3. Ucapkan tasbih. Allah. Ganti kanan. Ucapkan tahmid. Alhamdulillah. Udahnya di sini nggak kompak nyabrang. Ucapkan takbir. Allahu Akbar. Lebih keras. Ucapkan tahlil. La ilaha illallah. Kasih saya sih. Silakan duduk. Tepuk tangannya mana sayang? Nah, Salabah ini dia setelah sholat tidak zikir tapi langsung pulang. Karena apa? Rasulullah kemudian menanyakan, wahai Salabah, kenapa kamu langsung pulang setelah sholat? Tidak zikir dulu, tidak doa dulu. Salabah menjawab bahwa dia ini ternyata hanya punya satu pakaian, satu baju saja, bergantian dengan istrinya yang ada di. Kalau Salabah sholat istrinya di rumah pakai baju enggak? Enggak, baju kayaknya yang dibawa Salabah. Setelah itu Salabah pun memohon kepada baginda Rasul untuk mendoakan supaya dia jadi orang kaya. Kira-kira baginda Rasul mau nggak doain? Mau nggak? Setelah dipaksa baginda Rasul akhirnya mendoakan Salabah menjadi orang, lebih semangat menjadi orang kaya. Dengan cara apa saya?
baginda Rasul memberikan seekor domba atau kambing betina. Yuk, tirukan suara kambing. Bek, 1, 2, 3. Bek, lebih keras. Keras lagi. Oh, jadi kambingnya banyak ya? Kambingnya satu, betina sedang. Bek, bek, bek. Sedang apa sayang? Amin. Dan lama-kelamaan kambingnya yang hamil tadi akhirnya melahirkan satu kambing, melahirkan berikutnya jadi dua jadi empat jadi 8 jadi 16 jadi 32 jadi 64 jadi 1000. Wah, akhirnya kambingnya banyak sekitar sekota itu sekota Madinah di banyak sekali kambingnya sahabat. Yuk, ibaratnya ini kambing semuanya, coba ada yang kambing kecil, yang masih kecil namanya apa? Cempe, ada yang cempe, ada yang sudah dewasa. Coba kita tirukan suara kambing, mana suara kambing? Lebih keras, keras lagi. Kambingnya sahabatnya akhirnya dia tidak ada waktu lagi untuk sholat. Nabi Muhammad bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, lihatlah sahabat, kenapa dia tidak pernah lagi terlihat sholat ya? Maaf, waktu saya pun melihat ternyata di rumah sahabat itu sekarang menjadi apa dek? Ini banyak sekali kambing hingga dia lupa waktu. Na'udzubillahi min dzalik. Hingga akhirnya muncul perintah untuk membayar zakat. Kira-kira sahabat mau nggak bayar zakat? Sahabat Rasul dari rumah ke rumah meminta zakat warga di Madinah diberi, tapi begitu sampai di rumah sahabat ternyata sahabat menolak. Sampailah kepada Rasul bahwa sahabat tidak mau memberi zakat. 1 kali ke rumahnya nggak dikasih, 2 kali nggak dikasih, sampai yang ketiga tetap tidak dikasih zakat. Hingga muncul yang namanya firman Allah, wahai sahabat, celakalah. Ketika itu sampai juga di telinga sahabat, dan bahkan dia saking takutnya sayang, akhirnya dia membawa zakatnya kepada, mau diberikan kepada Rasul. Yuk kita kasih semangat ya, bilang seperti tadi ya, pakai tepuk. Iya, sahabat menuju ke baginda Rasul akan membayar zakat. 3, 2, 1. Kira-kira sahabat memberi zakat diterima nggak sama baginda Rasul? Wahai baginda Rasul, ini zakatku. Maafkan aku baginda Rasul, terimalah zakatku ini. Kira-kira Nabi Muhammad mau menerima nggak sayang? Tentu sudah. Nabi Muhammad Rasulullah SAW tidak mau menerima zakatnya sahabat, dan akhirnya sahabat pun singkat cerita menjadi jatuh miskin. Kondisinya memprihatinkan seperti sebelumnya, dan Nabi lagi sayang. Naudzubillahi min dzalik. Gara-garanya apa sayang? Tidak patuh pada perintah Allah. Siapa yang ingin seperti sahabat? Tidak. Makanya teman-teman, para santriwati dari TPI yang ada di Sekapanewon Kalasan, semoga menjadi anak-anak yang rajin sholat, supaya tidak menjadi orang yang kafir. Amin Allahumma amin. Itu yang diciptakan nenek kepada 2 cucunya yang bernama Gempi Gemoy. Oke, kemudian Gemoy. Tepuk tangan buat santri yang ada di depan. Gitu ya nek. Kalau begitu, aku sekarang rajin beribadah. Nanti sebentar lagi kan puasa ya teman-temannya. Yuk, semangat kita untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah,
Jawab dengan amin. Coba rapi-rapi ya. Coba sekali lagi. Mana suaramu? La 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 la. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga anak-anak dan semua yang hadir di tempat ini menjadi orang-orang yang soleh, solehah, rajin beribadah, rajin sholat, puasa Ramadan full 1 bulan, menjadi orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.